Setiap pagi, halaman sekolah ini selalu penuh dengan suara tawa. Langkah kecil yang bersorak-sorai menuju kelasnya masing-masing. Semangat belajar yang tumbuh dari beragam latar belakang. Tentang perbedaan yang masih menyisakan bagian besar untuk dijaga dan terus ditumbuhkan. Kami ingin membaur lebih dekat dengan kehangatan itu. Melihat lebih jelas bagaimana nilai-nilai toleransi yang tumbuh di ruang kelas. Kami ajarkan sebagai pembiasaan itu kan di sini kan ada pembiasaan itu sapa, salam, senyum. Itu kan berlaku untuk semua, tidak memandang ras, suku, agama, gender. Jadi tidak menjadi masalah yang besar gitu loh, Mbak. Jadi biasanya terselesaikan yang seperti itu. Memang mungkin ada 1, 2 karena di sini juga beragam. Mungkin ketika di lingkungan rumah mereka ada yang tidak terlalu diajarkan tentang toleransi. Tapi ketika di sekolah pasti kita perbaiki yang sikap seperti itu. Jadi insya Allah kalau ada intrik-intrik yang seperti itu, mengejek atau misalnya membuli atau tidak mau berteman, itu biasanya langsung sama Bapak Ibu Guru langsung diselesaikan. Jadi bawaan dari rumah itu kan kita tidak semua siswa itu orang tuanya itu juga tahu. Jadi kita di sini itu seperti mengawali dari awal itu tadi ya. Kalau di sini dimulai dengan pembiasaan. Pembiasaannya itu ada tepuk-tepuk, ada tepuk kerukunan, ada tepuk toleransi yang seperti itu. Itu semua kan isinya pasti tentang keberagaman. Nah, keberagaman itu di sini dikenalkan gitu. Jadi bukan suatu masalah keberagaman. Kamu berbeda fisik, berbeda latar belakang, berbeda suku, di sini dibiasakan anak itu kita sama di sini belajar, kita satu Indonesia. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Niken. Namanya Niken, namanya cantik kayak siapa ya? Kayak penyanyi nggak sih? Ya. Boleh dong diceritain gimana pengalaman yang baik-baik saat menolong orang lain? Waktu mengasih uang kepada orang-orang. Kenapa itu kok Niken ngasih uang ke orang lain? Karena aku kasihan. Karena kasihan. Kenapa? Itu Niken bertemu sama siapa? Pengemis di pasar. Pengemis di pasar. Sungguh perbuatan yang mulia, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Sati Zaidan. Nama teman sebangkunya siapa? Zara. Kenapa kok suka berteman sama Zahra? Karena kenapa? Baik. Karena Zahra baik. Biasanya Zahra baik kenapa? Suka berbagi bekal kah? Atau bagaimana? Atau suka berbagi contekan mungkin? Iya. Kalau berteman tanpa membeda-bedakan itu sebuah bentuk apa namanya? Yang tadi disampaikan sama kakak-kakak? Toleransi. Betul sekali. Terima kasih Lutfi. Tepuk tangan. Kalau menurut saya dan juga mungkin Bapak Ibu Guru yang lain sangat penting. Jadi anak-anak itu setiap hari harus diingatkan. Mereka itu tidak bisa diingatkan sekali, besoknya langsung jadi baik, itu tidak bisa. Prosesnya itu sangat panjang. Bahkan kita sering mengundang Koramil atau polisi untuk anti bullying di sini. Nah, yang seperti itu bisa memberi penekanan lebih lanjut pada anak-anak tentang tidak boleh berperilaku yang seperti itu. Jadi mereka itu meresap gitu loh yang diajarkan itu. Kalau kita setiap hari mungkin mengingatkan, mereka banyak lupanya. Tapi ketika ada orang lain yang kesini, mungkin juga berseragam itu masuk ke memori mereka. Cerita-cerita kecil inilah bibit-bibit subur sebuah kerukunan. Dari kelas kecil inilah tempat mereka mendengarkan satu sama lain, bertanya dengan hati penuh yang selalu ingin tahu, dan menghargai setiap jawaban yang berbeda-beda dari tiap pandangan manusia. Di tengah perkembangan zaman yang kian pesat, harapan kami sangat sederhana.
Kelak, anak-anak ini tumbuh menjadi manusia-manusia yang luar biasa dan menghargai yang berbeda dengan penuh lapang dada dan hati yang terbuka. Nggak video. Hai, dadah. Ini video. Dari Berdua candi rebo.